Baik, di video ini saya akan mencoba melaporkan progres eksperimen riset, yaitu melakukan percobaan ekstraksi sinyal INF pada file audio yang berekstensi WAV. Ya, kenapa memilih menggunakan file WAV? Karena di setelah dilakukan pencarian di internet, saya mendapatkan ada dataset dari Wuhan University yang dapat didownload secara terbuka. Isinya ada berupa file-file audio yang berekstensi atau bertipe WAV yang sudah terbukti ada sinyal IMF-nya. Sehingga di sini saya akan mencoba melakukan ekstraksi sinyal IMF pada contoh file dataset tersebut. Ekstensi WAV digunakan karena ekstensi ini merupakan tipe file yang belum terkompresi, sehingga diharapkan sinyal INF yang tersemat atau yang ada di dalam file audio tersebut itu tidak rusak atau terkompresi. Adapun spesifikasi file audio yang saya coba untuk dilakukan ekstraksi sinyal INF-nya memiliki karakterisasi seperti berikut, yaitu sample rate-nya 8.000 Hz, kemudian untuk durasi filenya itu 8 menit atau 480 detik, kedalaman bitnya 16 bit, dan total sampelnya 3,84 juta. Di bawah merupakan grafik dari analisis audio yang akan diekstraksi sinyal IMF-nya. Nah, adapun untuk tahapan metodologi proses ekstraksi sinyal IMF yang akan dilakukan, yaitu pertama proses penginputan audio yang memiliki spesifikasi yang tadi disebutkan, lalu akan dinormalisasikan ke float 32 agar mudah proses proses ekstraksinya. Kemudian dilakukan pra-processing, yaitu merubah ke channel tunggal atau mono jika misalkan file audio ini memiliki dua channel, maka di eh, convert menjadi satu channel saja atau mono. Kemudian dinormalisasi amplitudonya sehingga jika bervolume suara terlalu tinggi atau terlalu rendah itu dinormalkan. Kemudian dideteksi juga harmonik aktifnya. Lalu dilakukan penapisan dengan menggunakan bandpass filter. Kemudian di sini ditentukan F-centernya kurang lebih 1 Hz. Ya. Jadi artinya nanti akan dikonsentrasikan sinyal yang terfluktuasi dengan range plus minus 1 Hz. Kemudian setelah dilakukan penapisan, dilakukan proses analisis STFT-nya. Lalu dari situ akan dilakukan peak estimation untuk menentukan, mendeteksi puncak per frame, dan di akhir output daripada sinyal IMF dan validasi. Ya, pada proses penapisan dengan menggunakan bandpass filter, filter narrowband order tinggi itu sangat rentan terhadap ketidakstabilan numerik pada representasi, sehingga SOS menjaga proses floating point dan menghindari crash pada sinyal panjang. Kemudian tahap berikutnya dilakukan proses transformasi dengan menggunakan STFT, Short Time Fourier Transform, seperti berikut. Nah, setelah itu dilakukan proses estimasi frekuensi INF per frame. Nah, algoritma estimasinya yaitu mengekstrak ROI, lalu mengambil magnitude, mendeteksi puncak, interpolasi parabola, dan normalisasi harmonik.
Nah, kemudian di sini akan diambil tiga harmonik, yaitu harmonik satu di 50 Hz, harmonik 2 di 100 Hz, dan harmonik 3 150 Hz. Hal ini dilakukan agar untuk mencari sinyal IMF yang paling kemungkinan paling bersih di setiap harmonik itu berbeda sehingga dilakukan analisis multi harmonik. Nah, berikut adalah grafik dari hasil ekstraksi dari file audio yang diinputkan, bahwa di sini terlihat ya di sekitaran sinyal di sekitaran frekuensi 50 Hz itu terjadi fluktuasi kurang lebih atau plus minus 1 Hz seperti ini. Ini di setiap masing-masing harmonik, yaitu ada harmonik satu yang paling atas, lalu harmonik 2 dan harmonik 3. Itu terlihat terjadi fluktuasi frekuensi di 50 Hz. Nah, agar lebih jelas dilakukan visualisasi spektrogram di sekitar sinyal INF. Di sini garis hijau itu menyatakan estimasi daripada sinyal INF. Warna heat map itu ada intensitas spektralnya. Garis cian itu merupakan frekuensi normal. Jika dilihat dari hasil gambaran grafik ini, terlihat bahwa fluktuasi di antara sinyal di antara frekuensi 50 Hz dan harmoniknya yaitu 100 dan 150 Hz terlihat stabil, terjadi fluktuasi yang stabil dan eh, bersifat rapat, tidak renggang dan konsisten. Fluktuasinya terbilang konsisten seperti ini. Nah, ini bisa dikatakan bahwa telah berhasil dilakukan ekstraksi sinyal INF pada file audio tersebut. Karena saya selain itu juga melakukan percobaan dengan menginputkan file audio yang lainnya yang bisa dikatakan tidak mengandung atau tidak ada sinyal INF-nya. Karena saya mencoba menggunakan file audio dari file lagu yang berekstensi MP3, nah, di mana MP3 adalah hasil kompresi. Nah, lalu saya konversikan lagi ke WAV. Nah, saya inputkan dengan metode yang sama dan didapatkanlah hasilnya seperti grafik berikut, bahwa ternyata terlihat fluktuasi sinyal di eh, 50 Hz dan harmoniknya terlihat tidak konsisten dan tidak stabil, dan juga terlihat tidak begitu rapat atau renggang. Bisa dilihat garis hijau yang merupakan estimasi sinyal INF-nya terlihat tidak stabil dan tidak konsisten fluktuasinya. Ini menandakan bahwa eh, garis hijau tersebut bukan merupakan sinyal INF. Sedangkan kalau dilihat pada file audio yang pertama, terlihat garis-garis hijau memiliki fluktuasi yang stabil dan konsisten dan juga rapat. Sehingga ini merupakan bisa dikatakan adalah sinyal IMF yang tersemat pada file audio tersebut. Nah, kemudian bisa dilihat untuk ringkasan statistiknya bahwa dari setiap harmonik yang dipilih, harmonik satu, 2, dan 3, rata-rata sinyal fluktuasi yaitu untuk H1 50,046 Hz, untuk H2 turun 49,996 Hz, dan di H3 itu stabil di 50 Hz. Kemudian untuk standar deviasinya, masing-masing harmonik juga mengalami semakin tinggi harmoniknya, standar deviasinya semakin menurun.
Nah, dari interpretasi ini bahwa semua harmonik menunjukkan rata-rata INF sangat dekat ke 50 Hz, di mana standar deviasinya kurang dari 0,05 Hz. Ini mengkonfirmasi bahwa file rekaman ini berasal dari jaringan PLN Indonesia karena 50 Hz. Kemudian untuk sinyal to noise ratio-nya atau SNR-nya yang rendah, kurang dari 5 dB, merupakan karakteristik umum rekaman indoor tanpa perangkat khusus, sehingga sinyal INF ini tetap dapat diekstrak melalui estimasi berbasis STMT dengan frame panjang. Kesimpulannya bahwa eksperimen berhasil mendeteksi sinyal INF di ketiga harmonik dengan rata-rata kurang lebih 50 Hz. Lalu di harmonik yang ketiga 150 Hz standar deviasinya terkecil. Nah, sehingga dari percobaan ini dapat dibuktikan bahwa file audio yang saya ambil dari dataset yang sudah ada itu terkonfirmasi mengandung sinyal INF. Sedangkan saya mencoba menggunakan file audio yang berbeda yang berasal dari MP3, ini terlihat tidak mengandung sinyal INF. Oke, dari sini untuk progres berikutnya saya akan mencoba melakukan ekstraksi sinyal IMF pada file video, baik itu apakah nanti diekstrak antara video dengan channel video dengan channel audio atau melalui murni dari frame pixel di videonya. Baik, seperti itu yang bisa saya laporkan sementara. Terima kasih.